Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi tentang praktik baik yang selama ini saya sudah pelajari di guru penggerak. Ya, namanya nggak bisa kenal ya. Kita natural aja ya Pak Surya, nggak apa-apa direkam juga. Saya penting nanti kerja. Oke. Ice breathing dulu kita. Berdiri. Ini bisa pasangan ini. Ini. Sama ini. Sama itu besar. Pak Hafiz sama Bang Dwi. Nah, berhadapan. Tangannya gini. Pukul-pukulan ya Pak ya? Pukulan ya. Oke, jangan Nah, ya Allah. yang sebelah kanan saya itu hitam, sebelah kiri saya itu hijau. Kalau saya bilang hitam berarti yang mukul ya Terus. kanan dong, yang orang yang di sebelah kanan saya. Masya Allah. Orang yang di sebelah kanan saya siapa aja? Saya. Bu Fitri, Bang Ian, sama Pak Hafiz. Kalau saya bilang hitam berarti itulah orang yang mukul. Tugasnya yang satunya menghindar, jangan sampai kena pukul. Nggak kena gitu. Kalau kesalahan Borama, waktunya sekarang. Jadi kalau saya bilang hitam, bagian Bu Fitri, Pak Hafiz, tugasnya mukul tangan lawannya. Tugas yang satunya menghindar biar gak kena pukul. Paling mau kekerasan. Juga kekerasan. Mukulnya kepelanan aja kalau gitu. Siap? Kalau saya bilang hijau berarti yang sebelah kiri saya, Bu Eka, Bu Roma sama Bu Budi. Hangat kayak gitu aja. Oke. Hijau. Hijau ke? Gimana sih? Oke. Ini namanya konsentrasi. Bapak nggak bilang hitam pipit. Lagi konsentrasi. Gimana sih? Konsentrasi. Kalau hitam sampai yang mukul, kalau hijau gua mah yang mukul. Saya pergi kan? Iya. Jangan pergi dua-duanya. Saya tenang ya. Juga hijau. Ayo lagi. Jadi kelasnya nggak? Hitam. Gak ada yang kena dari tadi. Lupa konsentrasi ya. Oke, kita agak cepetan. Tadinya anak. Hitam. Hijau. Jangan aja, Pak. Mukulnya ke sini. Udah ada yang pukul belum? Katanya ke sini. Pak, mukul selain tangan boleh nggak? Jangan. Boleh. Hijau. Oke, silakan dulu lagi. Nah, itu bisa kita gunakan di pembelajaran kita di kelas. Hijau. Itu untuk agar siswa lebih semangat dan juga konsentrasi. Lebih berisik. Pastinya lebih bersih. Bukan dong. Abang. Oke. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, buku penggerak itu intinya kita itu belajar bagaimana pendidikan menurut fitrahnya dulu tuh. Ki Hajar Dewantara tuh. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak, takdir anak yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masya Allah. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh anak hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku bukannya dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, intinya garis besarnya guru itu tugasnya hanya menuntun
bukan menuntut. Jadi tugasnya menuntut. Coba sama persepsi dulu. Anak dilahirkan itu kalau menurut teori ada 3. Ada yang kertas kosong, ada yang kertas sudah ada coretannya dikit, ada yang kertas sudah full coretan. Menurut sampean yang mana? Coretan dikit. Coretan dikit tuh Ulang anak. Itu menurut teori. Ya. Yang pertama itu anak bagaikan kertas kosong, atau anak bagaikan kertas yang sudah ada coretannya, atau anak yang sudah penuh coretannya. coretan dikit. Sedikit atau coretan buram gitu. Coretan Bagaimana? Dari atas ya. lahir Dari lahir, kosong. Kosong. ada coretan dikit. Ini anak kok bisanya kertas kosong? Bayi saja itu pasti berbeda. Ya kan, Bu? Kita sudah punya anak nih, yang udah punya anak nih. Dan mereka nggak bisa Iya, jalan. iya. Jadi berarti anak saya, anak pertama sama anak kedua itu dari bayi udah beda. Karena apa? Berarti itu dari situ saja anak itu udah punya kodrat dari lahir. Udah ada garisnya, tapi nah, tujuannya kita sebagai guru itu hanya menebalkan, tinggal menebalkan. Itu namanya yang tadi disebut menebalkan. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini murid itu diajarkan sesuai dengan kodratnya. Yang suka kinestetik, yang suka audio, yang suka visual. Tujuannya apa? Biar dia bisa mahir apa yang sudah ada garisnya itu, yang tadi itu bisa kabel. Contoh yang sudah saya praktekkan di anak saya sendiri, dia itu ada sedikit bakat tentang mewarnai, kesenian menggambar. Mau saya peras dia suruh hafalan, dia sih bisa, tapi bukan passionnya di situ. Jadi di situ nggak terlalu saya peras. Tapi begitu saya kasih stimulus, kasih motivasi sedikit, ditanya bagaimana cara menggambar yang bagus, alhamdulillah, saya aja nggak habis pikir kenapa dia bisa menggambar sebagus itu. Selain menggambar juga kreasi gunting juga menurut saya aneh, kok kepikiran seperti itu. Anak seusia dia membuat gambar pola manusia gitu, gambarnya gundul. Loh, itu gambar lagi perempuan kok gundul? Lihat aja nanti tuh. Ternyata dia gambar rambutnya, dan rambutnya itu bisa bentar paksa. Jadi gambar rambut disobek ini, kepalanya dimasuk dulu, jadi nggak gundul lagi. Jadi nggak kepikiran sampai situ. Kita orang tua nggak ada yang ngajarin. Ternyata kalau anak itu diarahkan, itu bisa lebih mahir di bidangnya. Tapi Pak, ada pertanyaan Pak. Kan kemampuan anak kan berbeda-beda itu. Saya ada kerja di lapangan. Kita gimana cara biar yang lainnya bisa dapat semua gitu. Kan kemampuan beda-beda itu. Kalau tadi kita tidak boleh menuntut, berarti kan seorang pendidik itu harus memiliki talenta. Jadi ya, sekarang anak-anak itu anak-anak dari kemarin untuk kita bahasa dan lain-lain. Tidak dipaksakan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau menurut bakat dan minatnya si A sampai si Z, berarti kan guru itu harus menguasai A dan Z. Bagaimana pendapat Lagi ini kan dari tadi pertanyaannya itu apabila bakat itu sudah diketahui. Sementara misalnya untuk anak kelas 1, kalau anak kita sendiri kan karena kita yang melihat dia dari bangun tidur sampai tidur lagi kan berarti kita bisa sedikit paham lah ya. Cuma kalau untuk anak yang baru masuk apalagi kelas 1 yang sekolahnya sebentar, untuk tahu bakatnya dia ada di mana, itu mungkin ada gimana caranya ya gitu. Kalau bisa cara cepatnya lah. Bagaimana cara mengetahui bakat itu nanti ada namanya asesmen sebelum pembelajaran.
Jadi kita kasih beberapa pertanyaan, mau kalau yang anak susah nulis susah baca ya secara lisan, ya kita mengetahui tebalnya dia gimana sih. Iya, kan? Jadi kalian itu harus masuk ya sejak Iya. bisa di kelas itu kan. Itu Iya. Misalnya nama Sebelum sendiri. kita mulai belajaran, Individu. Iya, per itu individu. masing-masing, bukan? Iya. Emang kita dulu itu emang kalau sekarang emang agak lebih diperes. Tapi kalau itu sudah kita lakukan dari kelas 1 nih misalnya nih, itu mudah sebenarnya. Setiap kenaikan kelas kita ada rapat kan? Nah di rapat itu kita sampaikan si A, si B, si C itu bidangnya ini. Jadi kelas selanjutnya melanjutkan. Yang kita galakan itu gitu. Kan fokus ke anak itu Pak. Nah, Fokus nggak itu? nah, kalau anak sesuai bidangnya, selalu fokus. Pasti fokus. Saya jamin fokus. Contohnya saja si Sigit nih. Sigit yang kelas 6 sekarang. Kelas 5 kemarin saya coba agak kutik-kutik sedikit anaknya. Jadi tadinya itu kan kayaknya mau ternyata enggak. Ternyata ada yang nyambungan. Cuma dengan penjelasan yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Buktinya kalau sekarang misalnya matematika ya, kita ada pelajaran matematika kelas 6, itu sedikit nggak tertinggal lagi. Sekarang nggak tertinggal yang kayak dulu yang jauh banget. Karena ada stimulus agar dirangsang biar dia tuh apa pahamnya pakai cara yang mana. Nah, tiap anak seperti itu bang. Pasti tiap anak seperti itu. Kalau ada anak yang ada nyeleneh, contohnya seperti Aldi, itu pasti ada penanganan khususnya, pasti ada treatmentnya. Nah, sebagai guru harus nyaring nih. Nah, fungsinya kita kumpul itu seharusnya ini anak kayak gini, ini gimana ya? Ini ada masukan nggak? Gitu. Kalau kita bisa kayak gitu, insya Allah masuk banget kayaknya sekolahnya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti di belakang ada pembahasannya. Nah, budaya disiplin positif. Disiplin positif itu ada nilai-nilai kebijakan universal, ada teori motivasi hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, terus ada restitusi yang akan kita bahas nanti. Sekarang mari kita mencoba. Yuk, dibaca. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Nah, sekarang gimana tuh? Sekarang pasangan gini. Sekarang pasangan ini. Pasangan lagi. Cantik. Betul banget ya. Oke. Kak udah istirahat Belum mas, belum. jam 9. Sudah dengar ya? Iya. Di kelas udah jam 9 Pak. Iya. Siap-siap nanti datang lagi. Anda adalah A. Nah, berarti yang kanan A. Duduk sampai sendiri. Duduk yang kali ini duduk. Yang kanan kita ibaratkan A. Oke. Yang kiri sekarang yang B ya. Tugas Anda mengepalkan tangan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan tangan kanannya. Kasih ke temennya. Kasih ke temennya. Mana saling ngasih dong? Yang A ngasih. Yang A yang B enggak loh. Yang A ngasih kepalaan ke temennya. Anggap di tangan ini itu ada apa ya yang berharga ya? Emas, oke. Emas, A. sertifikat. Oke. Ya. Sekarang tugasnya yang B itu berusaha membuka tangan si A. Boleh pakai cara apapun, boleh dilayu atau sedikit pemaksaan. Bisa Ada boleh. yang apa itu Pak? Si B ini kita udah kasih tahu tadi isinya ada emas, ada isinya. Oke, Boleh membujuk, boleh memaki. boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Yuk silakan. Dikasih waktu. Pak, Ya. yang A harus ngasih atau tergantung hatinya kita. Ya. Dia sampai ini udah urusan sama berdua. Sama urusan berdua. Sama urusan Udah berdua. beres. Nah, ini kasih waktu 30 detik aja. Mulai dari sekarang. Bukan sih ya. Kenapa saya yang ganti? Ya bukan sih ya.
Kamu ketek Kirim aja. Belum Kak. Yang nggak boleh mana ada bermain kok Mbak. Menyerah ya. Ya, sebentar. Mau diadu, gimana nih? Jadi kasih. Jadi mau ngasih. Oke, coba. Sekarang sebaliknya. Sebaliknya yang gini. Tapi semua tahu udah lihat. Yuk, silakan. Ah, udah saya ambil. Jadi saya doain dapat sertifikat tahun ini. Bos, dengan cara apa ya? Maaf. Bukan ya? Ya Allah, dengan besarnya ini saya dapat sertifikat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau mau buka lo bikin nggak mau. Ya udah, kalau nggak buka berarti nggak dapat terus-terusnya ya Allah. Satu, teman ketiga ada batas waktu doanya. Dua. Terserah mau dibuka apa enggak? Oke. Doain sertifikat PPI ya. Ya, saya senang. Nih. Oke. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasannya? Ya, Bu Fitri, buka Anda tadi. Apa alasannya? Mama, buka. Dipaksa-paksa tangan saya nya nggak mau. Sampai buka enggak? Buka lah. Kenapa? Karena di bawahnya bagus. Dapat buka nggak tadi? Enggak. Enggak. Enggak mau buka aja. Dia juga Tapi buka karena dia maunya baik-baik. oh. Abang, kenapa? Emang dia nggak dulu tuh. Dirayu. Oh, dia nggak Woi, dia kan kebayang kan dia, kan sama kebayang. Oke. Dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol tangan kita? Siapa? hati pikiran. Siapa sih yang Bu Fitri nih? Siapa yang memegang kendali tangan sampean buat buka? Ini. Banyak banget bacaannya. Bacain nggak kebaca. Itu berawal dari kita sendiri. Perubahan itu yang bisa merubah diri kita sendiri. Jangan berharap dari motivasi luar. Mau dimotivasi seperti apa, mau dipaksa, mau diiming-iming, itu malah buka ama enggak, masalah buka ama enggak, itu tergantung kita. Tapi ada presentasi pengaruhnya Pak. Nah, nanti kita lihat. Di perjalanan nanti ada muncul. Ya, intinya siapa yang berkendak, siapa yang bisa buka? Paling besar diri sendiri. Sendiri pastinya. Keputusan ada di Kalau seorang istri keputusannya harus atas suami. tapi tetap diri sendiri kan yang jalan. yang mengizinkan badan ini gerak siapa? Kita. Ada masalah. Disuruh suami. Iya, kepaksa ya. Oke. Astagfirullah. Ini curhat. Oke, ada pertanyaan nih. Disiplin positif, penerapan disiplin positif di sekolah sudah efektifkah? Apa masih perlu ditinjau kembali? 0%. Masih perlu banyak peninjauan. Masih perlu banyak peninjauan. Ini ada stimulus respon dan kontrol.
realitas kebutuhan kita sama. Tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Menurut respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi sebenarnya, tiap orang itu melihat hal-hal yang berbeda. Contohnya aja nih, saya Bang Budama nih, melihat Bu Eka. Saya bisa lihat mukanya Bu Eka. Bu Budama nggak bisa. Gitu. Jadi manusia itu punya sudut pandang Ini yang masing-masing. menggunakan stimulus respon itu siapa? Sampai mau tanya teori. Itu dari kajian literasi. Hah? Ini tuh ini yang biasa kita yakini nih. Ini yang biasa kita yakini. Emang adalah kesini. Semua yakini. Emang bacaannya kalau apa? Hah? Emang bacaannya apa? Biasa kita juga. Apa dibacaan? Oh, nggak pakai kacamata ya? Enggak. Nanti saya bacakan Bu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang biasa kita lihat. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang berperilaku buruk pasti ada tujuannya. Bilangnya ke kalian dulu. Enggak harus. Nggak mesti. Pasti ada tujuannya. Contohnya anak ribut, belum tentu anak itu muslimin temannya, belum tentu karena dia punya muslimin, tapi mungkin akan lebih perhatian. Pengen temenan sama kamu. Pengen temenan, tapi temennya nggak mau temenan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Wah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Enggak, aja. Hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan kolaborasi dan konsensus. Konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu ngobrol, berebut. Jadi bukan pemaksaan. Bukan pemaksaan, tapi kolaborasi dan konsensus. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Benar, model berpikir itu menang dan menang. Jadi tidak merugikan orang lain. Panjangnya. Makna kata disiplin. Intinya kita ambil di mana ya? Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Itu disiplin. Disiplin itu ada di kita. Balik lagi ke kita lagi. Mau disiplin apa enggak, balik lagi ke kita. Peraturannya mau kayak mana? Di suatu tempat peraturannya kenceng banget, diwajibkan kita disiplin. Di sana kita disiplin. Tapi begitu kita lulus keluar, karena itu bukan dari diri kita, di luar kita nggak bakalan disiplin. Karena itu bukan dari diri kita. Nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila. Dan bertakwa pada Tuhan dan Yesus. Salah. Profil pelajar Pancasila. Gimana ya? Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mana lirik? Pinter yang terakhir. Liriknya nggak ada. Di tadi liriknya banget. Apa mau dilirik yang gimana? Liriknya yang sesuai kan. Contohnya. Oke, apa saja implementasi yang pernah dilakukan tentang pelajar Pancasila tadi? Ya, sudah kita lakukan di sekolah kita. Beriman dan bertakwa. Contohnya apa? Mengajarkan berdoa, bersedekah juga. Terus juga sesuatu yang biasa. Kemudian Iya. ada lagi berkebinekaan global. Apa juga? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu
wawasannya luas. Udah ngajarin dia. Kak, emang istirahat? Iya, nah. Iya, pasti Ambil aja ya. Berapa kali sih? Potong nanti itu video. Berwawasan luas. Dan kalau untuk anak kelas 1 misalkan ngajarin nama-nama negara gitu. Itu termasuk berwawasan global. Kita mengajarkan berwawasan global. Ada video. Ya. Kemudian bergotong royong. Ada juga ikutan dong. Tidak. Masuk dulu nak. Ya, pertama itu dapat gotong royong. Coba. Oh, Dengar ya. Mandiri. lu mau yang Kak? Mandiri. Mandiri sudah mengerjakan timnya tugasnya sendiri ya. Kreatif artinya juga sudah. Bernalar PT sudah. Sesuai tingkatannya masing-masing ya. Sebenarnya sudah dilaksanakan. Itu contoh-contoh. Kalau ini saatnya ada yang tanya, oke ini mah berpelajar Pancasila apakah sudah diterapkan di sekolah? Gak ada sekolah yang belum. Pastinya sudah. Pertanyaan reflektif. Sebelumnya, mari kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan? Tadi nih, dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kadang juga melakukan sesuatu mendapatkan apa yang kita mau, dengan harapan kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Pengen dapat hadiah ya? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi itu? Apalagi kira-kira yang alasan orang untuk melakukan sesuatu? Motivasi orang untuk melakukan sesuatu apa kira-kira kalau selain benci? bukti. Karena adanya dorongan, terus sekarang menghindari rasa sakit atau tidak nyaman, terus untuk mendapatkan apa yang kita mau, terus demi dapat senyuman atau pujian, terus hadiah. Kayaknya udah termasuk di Udah tercover semua ya. yang kita mau. Ini ya teori motivasi yang tadi kita bahas. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dihargai. Di belakang ada penjelasannya. Nah, di teori motivasi itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang biasa kita lakukan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman. Suatu hukuman tanpa menilai suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Atau hukum aja, anak ribut, hukum aja tanpa ada pengarahan, itu namanya hukuman. Konsekuensi sudah, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati dalam kelas, biasanya kesepakatan kelas sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Terus umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya ada peraturan, sudah ada peraturan, yang itu peraturan itu dibuat bersama-sama, bukan hanya dari satu orang.
misalnya peraturan kelas itu kesepakatan kelas itu dengan murid. Kalau misalnya nanti tidak mengerjakan tugas, apa nih konsekuensinya? Jadi anak tanpa kita tinggal kita tegur saja, kamu nggak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Nah, itu kalau pakai konsekuensi. Kalau hukuman, kalau hukum aja. Nah, restitusi. Masya Allah banget kalau restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi. Kalau restitusi itu lebih ke pendekatan, diajak ngobrol. Karena bermasalah kita ajak ngobrol. Masalahnya apa? Terus mereka sendiri yang menemukan solusinya. Kalau kamu, misalnya kemarin, nanti ada videonya sama Fadil. Kebetulan kemarin suruh ngumpul nih, kelas saya sedang bermasalah. Jadi Fadil sebagai ketua, jadi saya dudukan, saya ajak ngobrol, menemukan solusi, dan Fadil sendiri yang mengungkapkan solusinya. Jadi kita tugasnya tadi mengumpul diri. Hukuman. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kenapa? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya anak tidak mengerjakan tugas atau hukum, suruh kerja atau suruh nulis. Saya tidak akan mengulangi, satu lembar atau 2 lembar. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah ada peraturannya. Kalau tidak mengerjakan, pasti ini yang saya lakukan. Kesepakatan bersama tadi itu. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi ada pilihan. Bisa ini, atau bisa ini. Kita memberikan pilihan. Nanti timbul pilihan mana yang mau dipilih oleh siswa. Kemudian tidak nyaman, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Contohnya malu, pasti anak itu dihukum pasti malu. Pasti ada rasa malu, itu jangka panjang. Malunya lama itu. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Efeknya cuma sebentar tidak nyamannya. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, menguatkan di sini. Kalau restitusi ketika anak bersalah itu kita juga diberi penguatan anak itu, karena itu kan solusi dari mereka sendiri. Jadi yang tadinya misalnya tidak mengerjakan tugas, maka restitusinya digiring agar dia menjadi anak yang rajin mengerjakan tugas. Jadi efeknya positif. Beda dengan anak yang dihukum, efeknya lebih positif. Korban mendapat keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Seperti yang tadi. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Anak dihukum itu tidak akan menimbulkan kejeraan. Jera di sini, jera di hadapan Bapak Ibu. Kalau nggak ada sampean, akan makin barbar. Karena terkadang Anda support pun ada kebanggaan tersendiri. Saya bilang, saya anak-anak, saya ditakuti. Kalau hukuman, terkadang anak yang hiperaktif, kalau hukum cuma nambah nakalnya, bukan murah. Berhentinya kalau ada kita, karena kita yang mendukung. Nah, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek.
Terus kalau restitusi masalah terpecahkan, karena kalau diajak ngobrol nanti pasti kita korek masalahnya dan dibuat ke arah yang lebih positif. Nanti ada tutorialnya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut tukar hukuman. Pokoknya harus takuti sama hukuman itu. Harus membuat jera. Hukuman itu harus membuat jera, itu hukuman. Kalau nggak buat takut berarti belum berhasil anggapannya. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, karena anak tidak menjalankan gas, konsekuensinya ini. Besoknya enggak lagi. Jadi kita perlu memantau, ini anak kok enggak ngerjain tugas. Padahal udah setiap enggak ngerjain tugas dapat konsekuensi, tapi diulangi lagi, berarti kita perlu pemantauan terus. Kenapa? Itu kalau konsekuensi, kalau menggunakan konsekuensi. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ketika diterapkan suatu hukuman yang peraturan yang ketat di sekolah, anak akan nurut di sekolah. Ketika di tempat ngaji, dia akan membuat ulang. Itu sama seperti halnya kalau di rumah. Orang tua kan seperti itu. Kalau di rumah peraturannya kuat, kenceng. Tapi kalau anak sudah diomongin, disubit sama orang tuanya sendiri. Efeknya apa? Anak di rumah pergi di luar. Semuanya dikeluarkan sama dia. Nakal. Ketika kita ngomong, orang tua nggak akan percaya karena di rumah pendiam. Ini imbasnya kalau menggunakan hukuman. Jadi hanya berlaku untuk lingkup itu aja, lingkup peraturan itu aja. Sekolah ya sekolah, rumah ya rumah. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Karena sudah tertulis peraturannya, resikonya ini. Jadi lebih mengikuti peraturan. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Efek restitusi itu nantinya, jadi anak karena sudah menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dihadapi, itu kalau nanti timbul masalah, dia udah tahu tapi masalahnya seperti ini. Jadi anak digiring untuk berpikir kritis. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Jadi pertanyaan kita, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kasih kalau sudah melakukan. Terus kalau restitusi, itu pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Bener nggak sih yang kamu lakuin itu? Itu restitusi itu. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kalau kamu tahu itu salah, terus yang benar gimana? Itu restitusi. Emang lebih lama, tapi efeknya lebih jauh. Kemudian kalau hukuman, murid membenci peraturan. Jadi kayak sama peraturan. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dididik anak itu menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Penghargaan. Ini menurut teori, Alif Kohn dalam mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, kita sekarang akan belajar penghargaan itu ternyata menghukum. Dihukum oleh penghargaan. Pusing saya waktu materi ini. Ini gimana ceritanya? Tapi ternyata emang iya.
Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Saya akan sedikit buka di Bu kuenya silakan dulu. Kasih bungkus ini. Masih buku sampai biasa. Bisa. Tenang ada mau beli barangnya banyak kan. Mungkin dia mau Hujan nggak ada Mbak? Kok aja dulu? Iya Pak Hafiz. Sama dulu. Kamu sebelum kemana? Kita ada jalan berapa menit? Ibu saya. udah beli taman ya. Antara 20 menit lanjut. Ini kalau udah Oke. Ini setting ketika show. Oke. Ini dia pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari suatu penghargaan. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Motivasinya hanya penghargaan. Aku pengen dapat lagi. Aku pengen dapat lagi. Kalau nggak dapet lagi tekanannya lebih besar. Nah, lebih besar lagi. Dihukum kan jadinya. Kemudian, jika kita mendapatkan penghargaan atau melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena setiap tindakan baik kasih penghargaan, tujuan dia berbuat baik bukan karena berbuat baik, tapi karena pengen penghargaan. Ketika di luar, di kenyataan dunia nyata, karena nggak ada yang ngasih penghargaan, dia nggak akan berbuat baik. Siapa ya? Kalau saya berbuat baik, emang siapa yang ngasih dia penghargaan? Apa untungnya buat saya? Nanti anaknya akan seperti itu. Kalau anak yang sering dapat penghargaan, itu juga ya gitu. Iya ya, kok bener ya penghargaan ya? Ada lagi, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Kalau nggak memenuhi persyaratan, nggak dapat penghargaan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras itu. Ada Bang, karena misalnya si Fadil udah pasti dapat juara. Yang lain, karena kalau dapat juara kita kasih. Yang lain apa ibaratnya kayak yang lain? Udahlah, biar dapat penghargaan itu pasti berkecil hati Bang. Kerja yang ini yang mana? Nah, yang nggak nalar aja dia nggak berusaha buat ingin dapat penghargaan kan? Akhirnya nggak pengen berbuat baik. Kita pengen penghargaan Bang. Karena dia udah merasa dirinya tuh udah kecil. Gak bakal mampu ngejar dia gitu. Tapi jadi bisa nggak solusinya ngasih yang kecil itu penghargaan? Gimana? Bisa ngasih yang nggak pintar itu penghargaan? Bisa ngasih? Ngasih penghargaan kepada yang Kecil. Yang Nah, tapi itu hanya motivasi tarik ke pendek, jangka pendek.
ketika dapat penghargaan. Kalau di rumah dia nggak dapat penghargaan, dia nggak akan melakukan itu, nggak ada motivasi lagi. Nah, fungsinya nanti kita gimana caranya anak itu tadi menggerakkan tangannya dengan keinginannya sendiri. Jangan karena adanya imbalan, pengen imbalan, tapi karena dia pengen bisa. Itu yang perlu kita timbulkan itu. Anak itu pengen bisa. Nah, kalau nggak ada dia, nggak semangat lagi, Bang. Makanya. Anak zaman sekarang begitu. Nah, efeknya nanti jeleknya gitu. Kalau udah dewasa, nggak ada rasa peduli sama orang. Hilang rasa pedulinya. Karena saya membantu orang nggak ada pedulinya. Tapi apa semua perbuatan kalau nggak karena dipaksa pertamanya itu? Dan juga beberapa ini intinya penghargaan itu jangan terlalu sering. Intinya situ sih. Kalau kita terlalu sering ngasih penghargaan, yang ditakutkan tadi ketergantungan dengan penghargaan. Terhukum oleh penghargaan tadi itu. Bagaimana lagi? Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, kan orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Karena ketika dia sudah dapat penghargaan, udah apalagi ngomong. Cuma sekali itu, Ge. Kamu bisa berhenti merokok, saya kasih duit 5 juta. Berhenti dia merokok. 5 jutanya habis, gak ada yang ngasih lagi. Nah, merokok lagi. Hanya dari diri sendiri itu ya. Berharap ada yang ngasih duit. No, karena bukan timbul dari diri sendiri. Kita dari sendiri itu sendiri. Yang sulit itu, Bang. Penghargaan juga ternyata dapat merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang yang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ada orang menang. Itu pasti gara-gara ini, gara-gara itu. Itu yang biasa kita coba, yang kita lihat. Tidak ada rasa menghargai dia memperoleh itu karena usahanya, karena dia juga nggak melihat usahanya. Atau ada penghargaan, saya juga udah susah. Apa? Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan pada murid, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kalau anak membantu, kita kasih penghargaan. Nah, makasih ya. Itu gak akan tulus membantunya. Besok-besok kalau kita keseringan, gak akan tulus gitu. Yang timbul kayak Filipin sebenarnya itu Filipin. Dia bantu gurunya, diem aja. Apa? Upah? Kita upah itu Filipinnya. Karena udah biasa kasih. Dan itu baik. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, ini kalau terlalu ekstrim, mungkin terjadi persaingan. Tapi kadang juga ada positifnya, ada negatifnya. Persaingan itu sebenarnya ada positif dan negatifnya. Kayak penghargaan ini agak-agak ngeri-ngeri gimana gitu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang bisa jawab Bapak kasih 2.000. Yang dapat itu terus. Yang sama sekali nggak pernah dapat. Yang dapat pasti itu. Saya juga bukan bisa. Nggak bakalan dapat. Daripada saya sosok itu, yang dapat juga pasti itu. Kalah juga saya itu. Nggak ada timbul motivasi, itu nggak bakalan ada timbul motivasi buat bisa dapat. Kalau keseringan dapat penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan.
bijak banget ini. Kalau ini misalnya orang kalau mengurangi ketepatan, orang yang sering kita kasih penghargaan, orang yang kita anggap, anak yang kita anggap pintar di kelas, kayak pintar di kelas, kita kasih penghargaan, kita anggap mereka itu udah paling bagus. Ternyata ada yang tidak pernah dapat penghargaan, itu attitude-nya baik banget, bagus banget, ada nggak itu, ya kan? Dan itu tidak pernah dapat penghargaan. Makanya tidak tepat sasaran. Malah bocah yang ternyata nakal, tapi karena dia bisa menjawab, sering dapat penghargaan. Tapi anak yang berperan satu fokus, tapi dilarang kalau Iya. dijawab itu, kalau dia pendiam, nggak berani ngatakan, Iya. dia nggak pernah dapat penghargaan. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan. Terus kadang orang tua juga pembandingnya. Nah, orang tua juga suka bandingin. Tuh, anak aku sering satu, padahal anaknya nakalnya. Cuma kebetulan dia itu punya keberanian angkat tangan dan pola berpikirnya itu cepat, jadi dia bisa ranking satu. Karena anak kan beda-beda, makanya ranking itu kenapa di kurikulum 13 itu dibilangkan, itu ini salah satu penyebabnya, salah satu efeknya yang ditimbulkan dari penghargaan ranking itu. Ranking satu terus enggak dibully tuh, apalagi kalau ranking paling bawah, apalagi kalau sampai tinggal kelas, aduh dibulinya sampai ujung-ujung. Kalau udah karakter Nah, dan dia karena tahu udah karakter anak, kita karakter anak itu kan punya problemnya masing-masing tadi yang perlu kita cari, yang perlu kita kembangkan. Kalau kita udah nemu, kita udah bisa mengembangkan itu, kita jangan berharap anak yang pintar seni juga bakal pintar matematika. Jangan berharap seperti itu. Contohnya ini kemarin saya menemukan ternyata ada fakta di kelas 4 si Sifat sampai itu sudah 12 sebenarnya kalau ini. Tapi ternyata sifat itu punya kelebihan di matematika. Cepet banget dia mikir matematika. Cepet banget. Jadi akhirnya kemarin dia saya diferensiasi, temannya mengerjakan apa, dia udah beda. Bukan di situ lagi levelnya dia. Ketika saya kan pecahan nih, mau pecahan, kedua pecahan. Pecahan itu apa nak? Klik, gak ada yang bunyi. Gak ada yang bunyi. Ketika saya tampilkan contoh pecahan 1/2 di atas kanan, sifat. Itu apa pecahan? Yang atas apa? Saya tahu. Dia tahu. Penyebut, bilang. Bilang penyebut. Masya Allah. Terbalik-balik. Pembilang penyebut. Kebaikan. Ternyata itu kelebihannya dia. Terus ketika saya ajarkan penjumlahan pecahan, dia bisa. Yang lain belum bisa. Padahal itu pelajaran kelas 2 ya. Kelas 2 mengenal. Kelas 2 mengenal, ya? Penjumlahannya di kelas 3. Kelas 3. Jadi itu saya ulas lagi. Harusnya padahal udah naik level. Tapi karena belum, ya tetap saya ajarkan dari dasar. Saya gitu. Saya ngajar gitu. Kalau anak belum bisa, gak bakal saya lanjut terus. Gak bakalan nanti malah gak bakal mampu dia. Dia ulangi dari dasarnya. Contohnya menemukan ide pokok, anak belum bisa menemukan pokok. Pasti ada masalah. Ternyata anak nggak tahu paragraf itu apa, kalimat itu apa, kata itu apa. Itu yang saya tahu kemarin. Jadi saya megang kelas 5, tapi saya ajarkan ini loh kata itu gabungan dari beberapa huruf, kalimat itu gabungan dari beberapa kata yang diuji dengan titik. Paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat. Jadi saya ajarin lagi dari dasar. Kalau nggak gitu, tahu-tahu nekat saya masukin aja ide pokok, nggak bakal masuk. Baik sama kayak nggak bakal masuk. Terus harus dari balik lagi ke dasarnya lagi. itu kan peminat pelajaran.
Nah, emang itu menjadi masalah juga di tempat kita. Pemahamannya kurang, nalarnya kurang. Nah, penghargaan juga menurunkan kualitas. Nah, mahasiswa yang sering dapat penghargaan, karena udah sering dapat mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri mereka menjadi baik. Yang sudah pernah mendapat penghargaan, biasanya dia udah berbangga diri, nggak mau maju lagi. Saya udah yang paling, si paling pokoknya. Apalagi kalau udah 2 kali, 3 kali juara, udah dia nggak mau berkembang, pasti monoton, pasti gitu-gitu, udah kedebak alurnya. Pasti yang dia kerjain pasti. Ketika dia dapat saingan dari orang baru, pasti kalah. Itu kalau penghargaan, dia udah berpuas diri. Sama halnya seperti penghargaan mematikan kreativitas, seperti itu juga. Imbasnya ke kreativitas sama ke kualitas. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ranking kedua tuh orang yang paling dihukum daripada yang lain. Kita udah berpisah, itu merasa paling dihukum. Juara harapan, berharap juara. Kasihan itu bener. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Sama aja, menghukum sama si penghargaan ternyata. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jangka waktu lama. Anak itu udah spesialis matematika, nggak terkalahkan matematika di kecamatan. Maka dia akan mendapatkan tekanan, saya harus dia dihukum oleh otaknya sendiri. Kalau saya nggak juara, malunya sampai itu. Seperti kalau di Korea itu dulu, katanya kalau K-pop itu udah tenar, tahu-tahu drop sendiri, karena dia nggak terbiasa tuh. Itu jeleknya penghargaan. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Pasti kok. Harap dapat penghargaan, mereka nggak dapat. Motivasi dalam diri, intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pilar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, itu adalah merupakan penghargaan alami. Itu yang harus kita, itulah penghargaan mereka, penghargaan alami mereka. Nah, saya mulai bisa membaca dari Akbar, Ba, itu sudah mulai bisa menghubungkan. Itu dia senang, Masya Allah. Tapi jika kita memberikan penghargaan atas prestasi dia kepada anak yang sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang alami itu secara paksa. Jadi lagi seneng-senengnya kita kasih hadiah, maka motivasi dia bukan rasa seneng tadi yang dapatkan tadi, bukan hadiahnya tadi. Padahal kita sudah seneng banget, sudah bisa. Tapi bilang rasa senengnya gara-gara hadiah tadi. Kok ngeri ya hadiah ya? Penghargaan kok ngeri ya? Biar makin semangat gitu. Maksudnya biar makin semangat ternyata itu penghargaan. Makanya anak zaman sekarang karena sudah sering kita diberi penghargaan dari kecil,
Efeknya apa? Gak peduli sama orang. Karena di lingkaran ibaratnya tadi kan, Iya. gak peduli sama orang. Karena apa? Orang itu gak menghasilkan buat saya. Orang itu gak ada untungnya buat saya. Ngapain saya membantu dia? Apa imbasnya buat saya? Kalau kita bilang anak-anak nggak berpikir seperti itu, mereka udah berpikir seperti itu. Udah berpikir seperti itu. Jangan anggap itu hal sepele. Mia, anakku, dulu itu kalau bisa apa, tak kasih. Bisa apa, tak kasih. Ketika dia bisa apa, nggak tak kasih, dia nanya. Tapi nanti kalau aku belum bisa apa, dia udah nanya. Tapi kalau aku bisa ini, nanti aku udah bisa, dia nggak. Nah, belum. Kalau saya bilang nggak jadi dia ngapain? Karena sudah terbiasa. Akhirnya dia nggak mau berbuat balik. Karena nggak pasti berbuat. Ini aja udah berpikir seperti itu. Yang masih TK, apalagi anak SD. Mari kita cek itu. Saya kemarin juga ngalamin Pak. Ya. Baru-baru tapi saya kelas satu kelas ya. Kelas tujuh mungkin karena terbiasa dikasih hadiah ini uang apa. Ditanya, Mas, saya dikasih duit nggak Bu? Enggak. Males lah ngerjainnya. Ini ada yang suka ngerjain, ada yang suka ngasih duit. Nah kan, saya saya Bukan saya. kemarin, pokoknya kemarin tinggal masuk langsung. Oke, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Kenapa kok nggak peraturan? Nah, ini kaitannya dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor. Nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku negara bla 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 bla. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi, dari dalam seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contohnya pakai helm tadi itu. Kalau dia tidak meyakini bahwasanya helm itu fungsinya buat apa, melindungi kepalanya hanya sebagai peraturan. Kalau ada polisi dia pakai helm. Kalau nggak ada, nggak pakai helm. Tapi kalau dia udah ada keyakinan dari dalam diri, helm itu penting. Bahaya kalau nggak pakai helm. Mau nggak ada polisi, mau jalan cuma kemana, pakai helm. Itu kalau sudah timbul keyakinan dari dalam diri. Udah ya? Udah. Ya udah. Iya. Kayak aku dan semuanya gitu. Kayak aku dan Kayak helm mau ke pasar aja gitu saya nggak mau. Harus ya. Putih enggak? Sudah putih enggak? Sekarang saya topi. Makanya topi udah aman, mungkin pakai topi. Dia menimbulkan keyakinan bahwasanya pakai topi udah aman. Kalau dulu dia ke pasar aja pakai helm. Udah. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, multitafsir, lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada negatifnya. Contohnya membuat keyakinan kelas itu tidak. Jika saya tidak mengerjakan tugas, maka hukumannya itu bukan keyakinan kelas. Itu karena bersifat negatif. Beda dengan keyakinan Islam. Tidak. Apa? Ada keyakinan yang Beda. Keyakinan Islam dan kelas. Beda lagi. Keyakinan itu lebih tinggi lagi. Kalau kesepakatan masih bisa menggunakan pernyataan-pernyataan yang negatif, berbentuk negatif. Keyakinan kelas hendaknya asal sepakat kan, kalau sepakatan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Oke. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Apa keyakinan kelas ya? ada pertanyaan. Lagi. Kita bentuk mana Kita sama SBG apa sama? Soma.
Kopi break. Kopi break. Break. Ada dua tablet ini sudah. Serangan fajar dong memang. Ini nggak kedapatan dari tempat lain loh, hanya Pak Agus seorang loh. Manfaatkanlah sebaik mungkin. Contohnya nih. Ada mau. Contohnya nih. Spesial. Ada penghargaan. Idein lah. Pertemuannya self disiplin ya. Ini yang saya sudah buat satu, tapi cuma satu keyakinan itu, yaitu percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Nah, itu ada, itu kan multi tafsir. Jadi contoh kegiatannya kalau peraturan itu misalnya dilarang mengganggu teman, itu kan peraturan. Nah, bentuk. Nah, peraturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas beda. Ini percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tidak dilarang mencuri. Nah, itu kalimat negatif. Tapi kalau mau disepakati, jadinya kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas bentuknya seperti ini. Jadi kalimat positif dan mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak, dikit, tapi luas. Nah, nanti kalau sudah buat keyakinan kelas, saat terjadi masalah anak kedapatan mengambil barang punya temennya, itu nggak perlu lagi, bukan hukumannya apa, kayak gitu. Kita ingatkan lagi keyakinan tadi, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kayak itu salah, itu melanggar keyakinan kita. Kalau kita nggak, ya yang bagian mana, bagian ini, source-nya gimana? Pengembangannya seperti itu. Jadi kalau di keyakinan kelas itu ditulisin semua. Iya. Oh, yang Solusinya Kan tiap kelas beda-beda, Bang. iya kan kalau bikin sama muridnya sendiri. Sama muridnya. Kita bikin sama muridnya. Abang buat sama murid. Nanti murid- kasih bagus, Jadi murid nanti itu ya, gitu. murid itu kalau bikin keyakinan kelas, dia akan buat peraturan dulu. Keyakinan itu berawal dari peraturan. Dilarang makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Dilarang bermain ketika belajar, boleh. Nah, nanti dari sekian banyak peraturan itu kita rangkum, jadilah keyakinan. Kita rangkum kalimatnya. Jadi kalimat yang positif. Tiga slide. Habis slide ini ada PPT baru. Enggak. Semangat. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kasih sayang. Penguasaan, Oh, bukan. bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki tiap manusia. Setiap manusia itu harus punya kebutuhan dasar bertahan hidup, berarti harus aman, punya rasa aman. Penguasaan itu harus diterima oleh lingkungan. Jadi nggak ada kekuasaan sama sekali saya di sini. Jadi anak jangan sampai berpikiran seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebebasan, punya kebebasan anak itu. Jangan terlalu ditekan. Kalau ditekan di sini, di luar bakalan pas karena nggak ada yang tekan. Terus kesenangan tentunya. Ada teori mengatakan kalau pagi-pagi anak udah happy, pelajaran apapun yang akan diberikan akan masuk dengan mudah. Kalau moodnya udah bagus pagi-pagi, pelajaran apapun akan mudah di-start. Tapi kalau udah pagi-pagi kita marah-marah, udah dimarahin, bad mood mereka. Gurunya juga ngajar malas bro. Lima posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kita sebagai dituakan di kelas, sebagai orang tua di kelas,
Ini adalah 5 posisi kontrol kita, penghukum. Apakah kita adalah orang yang penghukum? Penghukum itu dikit hukum, dikit hukum. Ada peraturannya. Nah, apa kita pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah itu misalnya anak bermasalah, terus kita bilangnya, kamu gak kasihan sama bapak. Akhirnya dia berbuat sesuatu karena ada kasihan, rasa kasihan aja. Kemudian posisi teman ini mereka ini sudah enjoy sama kita. Nah, kemarin ada pertanyaan sama teman-teman. Kalau kita sama anak-anak dianggap teman, nanti kita nggak menghargai lagi. Saya bilang ini, dihargai sama ditakuti itu bedanya. Kalau sampai pengen ditakuti, jadilah posisi penghukum. Pasti ditakuti. Tapi kalau posisi kita ditakuti di dalam kelas, anak itu menurutnya dari kelas kita. Tapi kalau kita sudah, anak itu menghargai kita, hangat sama anak itu sayang sama kita, Masya Allah. Posisi 3 atau Posisi 3, posisi teman. Kalau kita ngobrol sama anak, sering ngobrol sama anak udah ngobrol kita teman, pasti namanya teman loh. Teman kalau benar-benar teman ya, itu pasti dihargai. Kalau yang benar-benar teman, Pinjemin duit dong. ya pinjam dulu 100. Biar komunikasi 100. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau. Pemantau tadi kalau kita menerapkan yang apa? Konsekuensi. Konsekuensi itu di pemantau. Jadi misalnya anak berbuat salah, kita hanya kasih arahan. Itu salah loh, Mas. Risikonya ini. Udah, habis itu dipantau tingkahnya. Berubah apa enggak? Kalau enggak berarti kita ubah lagi peraturannya. Ya gimana caranya anak itu jadi baik. Itu kalau posisi mantau. Yang kelima kalau bagus lagi manajer. Posisi manajer. Bagus lagi manajer. Manajer itu bukan. Nah, manajer itu kan kalau jadi teman bisa jadi manajer. kalau dari teman kita dari manajer. Manajer itu memanage Manager file, pengaturan berkas. Apa beda? itu bukan mengatur, beda sama mengatur. Kalau mengatur kalau enggak ini salah, tapi kalau manajer kalau dia salah itu ngobrol, misalkannya dengan bercakap. Oke, ternyata di sini ada yang bisa jelaskan sekolah. Oh iya. 3 slide-nya banyak banget, Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid supaya lebih dalam lagi, supaya lebih nurut lagi. Jauh lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Posisi pembuat bersalah, bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Bayangkan orang tuamu nyekolahin kamu susah-susah. Itu yang Panas-panasan. pembuat rasa bersalah. Tapi dia nggak bersalah muridnya. Kata-kata yang keluar akan disampaikan dengan lembut. Sudah? Yang kurang bagus. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Lebih santai, lebih ngobrol. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Bisa jadi negatif dan positif, tergantung kita mengontrolnya lagi. Penanganan siswa berdasarkan sanksi dan konsekuensi, bukan hukuman. Nah, manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi tadi ngobrol, mereka menemukan solusinya sendiri. Bimbing. Bimbing.
Mengkuh dan mengkuh. Beneran. Saya tanya habis itu video. Segitiga restitusi. Videonya berapa menit? Ini dalam menangani masalah anak. Ada segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Jangan anak begitu dipanggil langsung kita semprot. Kita stabilkan dulu identitas. Nah, kemarin Bapak dengar dapat laporan, dapat kamu sama si B. Si B kok namanya bermuram kerja. Nanti dia akan dengan lebih santai lagi. Ini Pak kemarin ini ceritakan. Kemudian setelah nomor 1 menstabilkan sudah selesai, kita validasi tindakan yang salah. Benar apa enggak kalau kamu kayak gitu? Nah, sudah dapat jawaban bla 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 bla. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau itu salah, berarti yang benar gimana? Yang kamu yakini itu kan benar itu gimana? Maka anak akan diisi untuk menemukan solusi. Ini yang salah, ini yang bagus. Jadi anak terbiasa berpikir mana yang salah, mana yang bagus. Tapi kadang anak udah tahu semua itu apa yang dia lakukan itu salah, yang bagus itu gimana. Anak-anak itu secara teori tahu semua. Tapi kenapa masih disuruh melakukan. Nah, kan, ketika kamu melakukan, dia jalan. Kita hanya menghukum tadi. Jadi dia nggak akan menyadari apa ya? Ya kita tuh nggak akan berubah hatinya. Dia kan berusaha untuk membuka hatinya. Dia lagi saya lagi monitoring. Membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif. Kemudian memulihkan keadaan siswa setelah berbuat salah. Kemudian menuntut siswa untuk berperilaku bukan didasarkan untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Dia akan lebih menghargai bahwasanya itu adalah salah. Tuh. Nah, ini dia videonya. berapa menit? Tulisan. Nggak ada kita juga dong. Berat nggak ya? Boleh hadap sini nggak Pak? Belum ngerti. Oh ya. Oh tidak Pak. Tasnya siapa? Jadi di sini, kayaknya kalau kita negeri ini pernah dong. Intinya di sini saya seorang Fadil. Ketika itu saya dapat laporan dari anak kelas 5 karena kelas 4 ini kan seharusnya olahraga. Ada Rabu ini, kemarinnya berarti. Wah, ini anak kelas ini malah nggak olahraga tapi malah jajan. Oh ya, waktu jam istirahat karena ketuanya Fadil terus masuk ke perpus juga, jadi saya memberikan. Fadil, tadi pelajar apa nih? Olahraga. Tadi olahraga enggak? Sebentar Pak, sambil dia senyum-senyum gitu. Sebentar Pak. Sudah merasa bersalah di situ sebenarnya. Itu dia udah merasa bersalah. Iya. Nah, terus kok cuma sebentar? Kenapa? Katanya tadi ada anak kelas 5 laporan kok jajan gitu. Iya Pak. Udah bel. Kan belum bel sih. Iya Pak. Belum bel. Terus apa jajan? Haus Pak. Oh, haus. Terus kalau haus gimana tuh? Jajan. Kenapa haus harus jajan? Enggak Pak, minum. Nah, terus kalau haus itu minum, minggu depan nih dia nggak jajan lagi nih jam istirahat, berarti kamu harus gimana sih? Gimana ya Pak? Ya kan kamu tadi haus, kalau anaknya itu bikin haus. Nah, biar kamu nggak haus gimana? Minum Pak. Nah, berarti bisa minum di mana? Kantor. Kalau iya bisa di kantor sih. Kalau yang murid yang lain gimana? Jajan. Nah, kok jajan lagi? Namanya nggak berubah dong gitu. Gimana ya Pak? Gimana emang cuma kantor yang bisa yang ada minum? Enggak. Di mana? Di rumah. Bukan. Di rumah Bang Heri.
Nah kalau Bang Heri tetap di tempatnya itu namanya Yilma. kan Nanda. Denis. Bukan. Neneknya Denis. yang jualan Yang jualan. Makanya Ilham, tapi Ilham. Ilham. Iya, iya. Bukan Ilham. Nah itu rumahnya keluar dia lagi. Iya. Terus kalau nggak keluar gimana? Bawa minum. Nah, itu tahu. Kok nggak bawa minum dia? Itu Pak. Bukan. Ketua ngomong itu di ini nggak sama kawan-kawan. Ya. Nah, itu nanti temennya juga nggak gitu Mbak. Iya, maksudnya, coba kalau kawan ngomong teman-temannya nggak Oh, kalau pada punya juga. Itu kan terakhir itu cewek kan. Enggak dong. Nah, dari situ dan itu dia menemukan bahwasanya harus bawa botol minum. Dan terus kok nggak bawa botol minum satu itu Pak? Apa bocor? Nggak rapat. Kalau nggak rapat itu gimana? Ada sih Pak botol rapat pakai botol aqua. Tentu nggak botol aqua boleh. Dan kok siapa yang nggak boleh minum botol aqua dia kan? nggak boleh Pak. Nah, bukan dari Israel kan. Bukan itu botol Tapi itu aqua bukan cuma yang sekali ya. Bukan. Nah, nah dia pada nggak kan ya. Pakai itu bisa kok dia bener bisa Pak. Jadi minggu depan gimana nih? Gajinya mau gimana? Dua minus. Jadi dua minum. Deal, bener kamu bisa bawa minum. Saya tanyakan keyakinan, bahwasanya dia benar-benar bisa bawa minum, nggak memberatkan dia. Bisa Pak? Deal? Deal. Oke, terima kasih. Dan saya setelah itu saya tanyai, kamu tadi apa? Saya refleksi. Tadi nggak apa? Juga saya ini. Kamu lebih suka ceknya apa? Kalau kemarin gara-gara bilang beja. Saya gini. Tadi kok kayaknya aku iya Pak. Aku dimarah. Kalau nggak marah? Iya Pak. Jadi kamu intinya suka gimana? Kayak gini kamu suka dimarah. Ini aja Pak. Bener-bener ini tanpa skenario, tanpa rekayasa. Saya bisa mereka. Terima kasih itu berbagi saya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Insya Allah. Semoga Kita kita udah bisa. bingung ya. Ada yang berbagi lainnya. Apa tadi? Rapat sekarang. Silakan. Ditunggu. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.